Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat karunia rizki kepada kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan mengenai tentang proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah dimanapun berada, tak lupa Abah pun selalu ingin mengiringi daripada doa-doa. Semoga para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah, senantiasa Allah selalu menjaga kesehatan kita, ya, melimpahkan rezeki dan memberikan kemudahan-kemudahan jalan hidup mencari penghidupan dunia untuk bekal akhirat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah dan memberikan dukungan serta komentar-komentar, saran serta masukan, ya, yang dimana semuanya itu sangat bermanfaat bagi Abah sendiri untuk membenahi daripada konten Abah, agar Abah bisa menyampaikan isi-isi konten yang berkualitas dan bermutu. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini Abah akan menyampaikan suatu keyakinan yang sangat kuat dan besar sekali. Selama ini kita berbicara tentang Satria Piningit dan Satria Piningit. Memang konten tentang Satria Piningit adalah konten yang paling unik, yang paling unik dan paling rumit dan paling istimewa, di mana objeknya yang kita bahas ini, ya, yang kita bahas ini ada tapi sukar ditemukan, sulit ditemukan. Ya, beda seperti konten-konten yang lain. Ya, kalau konten-konten yang seperti masak-memasak itu jelas banyak bahan-bahannya, bisa kita beli, bisa kita dapatkan. Termasuk konten mencari dedemit, ya, jin dan setan serta kuntilanak, ya, itu pun mudah didapatkan, asal mau kita mencari ke tempat-tempat yang sepi, sunyi dan sebagainya, ya. Nah, dalam hal ini disinilah diujinya wawasan, pengetahuan, ya, serta skill dalam membaca, akan kemampuan kita terhadap apa yang menjadi sebuah objek pembicaraan serta dikorelasikan secara universal, yang dimana objeknya itu mempengaruhi sinergi akan perjalanan alam ini. Ya, inilah pembahasan tentang sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Makanya setelah Abah membaca di kolom komentar, ya wajar-wajar saja bervariasi komentarnya, karena memang inilah
Ya, inilah suatu bentuk pandangan dan keyakinan yang dituangkan melalui pendapat-pendapat. Ya, beda dengan konten-konten yang hanya membahas tentang sesuatu objek yang memang itu sudah ada objeknya, maka yang dibicarakan itu. Tapi kalau kita membahas tentang Satria Piningit, objeknya dibicarakan, ya, dan sukar ditemukan. Artinya ada dan tiada. Adanya ada di tengah-tengah masyarakat, tiadanya sulit ditemukan. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, Abah menyampaikan kepada para pemirsa konten tentang Sang Satria Piningit ini adalah pemirsa-pemirsa yang jenius, ya, yang respect, ya, terhadap akan kepedulian lingkungan dan sejarah bangsa ini. Nah, Abah sangat salut sekali, ya, sangat bangga, ya, kepada para komentator yang sudah memberikan sumbangsi pemikirannya, pendapat dan argumen-argumen dan sebagainya. Ya, di sini diuji kemampuan seseorang itu, sejauh mana dia mempunyai akan sebuah pandangan, keyakinan untuk dicurahkan, diluangkan dalam bentuk apapun. Ya, makanya konsep daripada Sang Satria Piningit itu bisa dituangkan melalui sebuah bentuk karya, ya, berupa artikel-artikel, cerpen, novel dan sebagainya, ya. Dan ini salah satunya adalah melalui media YouTube, yaitu apa? Yaitu dengan konten kreator. Gitu. Nah, disinilah pentingnya. Dan Abah pun menggarisbawahi, ya, apabila suatu berita, ya, kejadian, dan apabila itu sudah terjadi, ya, dan itu di-shoot, diambil gambar, apakah itu merupakan suatu bentuk konten kreator? Nah, ini yang jadi pertanyaan, ya. Kalau hal seperti itu mudah, artinya apa? Topik permasalahannya sudah ada, tinggal di-shoot aja, tinggal diatur lighting dan sebagainya. Tapi kalau konten Satria Piningit, ya, banyak sumber-sumber yang harus disiapkan, ya, banyak cara-cara yang harus dipersiapkan, bagaimana membentuk sebuah konsep daripada pembahasan Sang Satria Piningit. Nah, inilah makanya rumitnya daripada konten Satria Piningit, ya. Para pemirsa konten Abah dimanapun berada, Abah akan menyampaikan bahwasanya, sekali lagi, ya, mohon beribu-ribu maaf apabila apa yang Abah sampaikan ini kurang berkenan. Abah katakan dengan seyakin-yakinnya Abah dari petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa Satria Piningit alias Bocah Angon alias Budak Angon itu benar-benar dari Provinsi Jawa Barat. Dari Provinsi Jawa Barat. Nah, apa argumen Abah? Ya, argumen Abah adalah konten-konten yang sudah Abah buat, ya, sudah Abah jelaskan tentang keadaan Provinsi Jawa Barat, ya seperti itu, sesuai petunjuk yang Abah dapatkan dari Sang Satria Piningit secara kegaiban. Ya, salah satunya keadaan peta Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, ya, bahwa peta itu merupakan tahapan ketiga, dan tahapan keempatnya adalah harta yang akan muncul di atas permukaan air, dan itu ada di wilayah Jawa Barat. Si Bocah Angon, Langi Ngangon, Tutunggul dan Kalakai, kertas dan pena.
kertas dan pena. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali untuk apa? Untuk introspeksi atau cooling down untuk pemikiran kita akan keberadaan sang Satria Piningit. Ya. Beliaulah dipersiapkan nih. Makanya wajar-wajar saja kalau seandainya ya di waktu sekarang sampai selanjutnya ya Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta itu mengalami suatu gelombang gejolak alam yang begitu besar, kuat. Memang beliau ada di wilayah ini, wilayah barat. Disinilah kita perlu berhati-hati dan berwaspada. Artinya apa? Kita harus tanggap dengan keadaan seperti ini. Bagaimana solusinya? Jalan keluarnya untuk menyelamatkan daripada dampak-dampak sinergi alam yang kuat akan kemunculan sang Satria Piningit. Seperti itu. Ya tentu hukum Allah ya, dan Satria Piningit pun menjalankan hukum Allah. Ya kita mau tidak mau tidak bisa menolak. Toh perubahan yang akan terjadi nantinya adalah perubahan yang sifatnya suci, adil, bersih, makmur. Bukan seperti yang apa terjadi sekarang ini. Maka pentingnya kita harus membenahi akan pola daripada kehidupan kita agar apa yang selama ini sekarang ini kita jalankan ya, kita jalani ya dengan keberadaan sang Satria Piningit dengan yang disertai dengan gejolak alam, perlu kita persiapkan ya, perlu kita siap sedia dalam menghadapi kehidupan seperti ini. Sekali lagi Abah sampaikan bahwa Satria Piningit alias budak Angon, bocah Angon, pemuda penggembala, pemuda berjanggut itu ada di Provinsi Jawa Barat. Pemuda yang memakai kolor, celana pendek, dia bakal menjadi juara, menjadi sang pemenang nomor 1 dari kompetisi zaman berganti zaman, yaitu apa? Menghidupkan kalimat Allah yang direbut oleh triliunan manusia di muka bumi. Dialah pemenangnya. Abah salut takjim dengan manusia seperti itu. Di muka bumi triliunan berlomba-lomba ya menghidupkan kalimat Allah, cuma dia doang yang sukses, yang oke, yang lulus. Tuh adanya di wilayah Provinsi Jawa Barat atau Pulau Jawa bagian barat. Oke, para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.